Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saudara, saya bersyukur kalau pada siang ini kita boleh sama-sama dapat menikmati akan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana kita boleh ada saat ini, dan itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa semua saudara telah diberkati, dipelihara dengan baik oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan semua terjadi karena Dia mengasihi saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus bersyukur kalau pada kesempatan yang baik saat ini Tuhan boleh pertemukan kami dan kami boleh sama-sama dapat menikmati firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami buka hati kami, biar firman-Mu berkarya atas kami, memberkati setiap hidup kami demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan satu ayat kepada saudara, terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31. Injil Lukas pasal 6 ayat 31 demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang di dalam dunia ini yang ingin mengalami pengalaman yang buruk. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang ingin mengalami hal-hal yang tidak baik. Ingin mengalami hal yang baik lewat ayat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa lakukanlah yang baik, maka kebaikan akan engkau alami. Apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya, kita didorong oleh firman Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan untuk punya inisiatif, ya, untuk aktif melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, kepada saudara dan sahabat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab ada banyak sekali orang yang ingin dibaikin oleh orang lain, tapi dia sendiri tidak punya inisiatif, tidak punya niatan untuk melakukan hal yang baik pada orang lain. Bahkan ada orang-orang yang kecenderungannya hanya ingin selalu melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Orang yang menjahati orang lain, orang yang berbuat jahat kepada orang, pasti akan dijahati lebih daripada apa yang dia lakukan. Ada satu ayat di dalam kitab Hosea, sekali lagi dalam kitab Hosea pasal 8 ayat yang ke-7 demikian. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Saudara, artinya orang yang menabur pasti akan menuai. Apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituai. Nah, Alkitab berkata, ada yang menabur angin, tapi yang dia tuai adalah puting beliung. Engkau menabur 1-2 biji dari buah itu. Tapi ketika dia tumbuh menjadi pohon, maka engkau akan menuai buah yang lebih banyak dari apa yang engkau tabur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sadari hal ini, bahwa apa yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Orang yang, perhatikan baik saudara, orang yang menusuk dari belakang, ya, akan ditusuk dari segala arah, sesuai dengan ayat tadi, Hosea 8 ayat 7. Orang yang mengkhianati kawannya
akan dimusuhi bahkan oleh saudaranya sendiri. Orang yang suka menjelekkan pasti akan kelihatan jeleknya. Nah, dengan ayat ini saudara, kita diingatkan bahwa barang siapa menabur pasti akan menuai. Engkau mungkin sudah berbuat baik kepada orang lain. Mungkin kepada saudaramu, ya, kepada sahabatmu, mungkin juga kepada orang yang tidak kau kenal. Dan tidak ada satupun yang berterima kasih atau membalas kebaikanmu. Tapi jangan khawatir, saudara, karena orang baik, orang benar, anak Tuhan, apa yang dilakukan, kebaikan yang dia lakukan, dia tidak harus menuntut balas. Dia melakukannya dengan tulus hati, tanpa pamrih, tanpa harus menuntut balasan dari orang tersebut. Tapi ingat saudara, ada satu kalimat yang baik sekali, yaitu Gusti mboten sarek. Tuhan kita tidak tidur. Dia melihat apa yang kau lakukan, dan dia menilik dari tempat yang maha tinggi. Pasti kebaikanmu akan terbalaskan. Kalau bukan dari mereka tadi yang engkau di mana engkau telah menabur kebaikan demi kebaikan, kalaupun mereka tidak dapat membalas kebaikanmu, kalaupun balasan kebaikan tidak dari mereka, maka engkau akan menerima balasan kebaikan bisa dari dia, bahkan dari dia, dari siapapun. Sekali lagi saya mau katakan, kita harus ingat bahwa Gusti mboten sare. Tuhan kita, dia tidak tidur. Di sini kita lihat bahwa sering orang yang menjahati orang lain, mungkin dia berpikir bahwa dia sudah berhasil menyakiti korbannya. Ketika dia mengkhianati saudara, dia mungkin mengkhianati sahabatnya, dia mengkhianati saudaranya sendiri. Dia mungkin berpikir bahwa dia telah berhasil menyakiti, mengkhianati sahabatnya, saudaranya, atau siapapun. Dia tidak tahu, saudara, orang yang berkhianat tadi, orang yang berbuat tidak baik tadi, dia tidak menyadari kalau sebetulnya korbannya, orang yang dia khianati, orang yang dia jahatin tadi, sedang disiapkan oleh Tuhan berkat yang besar. Sementara dia yang menyakiti tadi, yang menyangka dia sukses, dia telah berhasil menyakiti. Tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, masalah sedang menuju kepada dirinya. Mari kita periksa satu ayat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 dikatakan begini. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dikatakan di sana begini, ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Nah, artinya, saudara, tidak usah ada di dalam hati kita, ya, untuk marah, untuk gusar, bahkan jangan pernah taruh di dalam hati kita satu niatan untuk membalas apa yang dilakukan orang, hal-hal yang tidak berkenan yang diperbuat orang kepada kita. Jangan ada niatan untuk membalas. Tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 31 ayat yang pertama, ayat yang kedua, tidak usah marah, bahkan tidak usah iri kepada mereka. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, saudara, di dalam kitab Mazmur tadi, pasal 37, dikatakan begini. Saya akan baca buat saudara, mulai ayat yang ke-8.
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawamu kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah saudara, kalau engkau ingin mengalami hal yang baik, namun engkau dijahatin orang, namun engkau dikhianati, engkau disakiti, jangan punya niatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan ada rancangan atau rencana untuk balas dendam. Tinggalkan niat itu. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Dan kalau kita menyimpan dendam, justru itu akan membawa kita kepada dosa, akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur ayat pasal 37 tadi, saya akan baca buat saudara ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya saudara, ketika engkau ingin mengalami hal-hal yang baik di dalam hidupmu, engkau ingin mengalami segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, lakukanlah yang baik. Apakah itu di lingkungan kerjamu, apakah itu di lingkungan pergaulanmu, apakah itu di dalam keluargamu, dimanapun, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah yang terbaik. Berusahalah lakukan yang baik, jangan ada rancangan-rancangan yang jahat, dan berlakulah setia. Berlakulah setia. Saudara, seringkali kita di dalam keseharian kita melihat keberhasilan orang, ya, timbul iri hati. Kalau engkau punya niat, engkau punya keinginan, ingin lebih dari orang tersebut, itu tidak mengapa. Tapi jangan timbulkan iri hati. Jangan. Sebab itu akan menjerumuskan engkau. Ketika ada iri hati di dalam diri kita, di dalam dirimu, maka itu akan membuat engkau terperangkap dengan situasi tersebut. Engkau tidak fokus lagi kepada pemberdayaan dirimu. Engkau lupa bahwa ada potensi yang besar di dalam dirimu. Engkau bukan orang lain, engkau adalah engkau. Dirimu adalah dirimu. Dan setiap orang Tuhan telah memberikan potensi kepada masing-masing. Dan sebabnya fokus kepada dirimu. Engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan. Engkau tahu engkau punya Allah yang selalu bersedia menolong engkau, yang selalu bersedia mengangkat engkau, yang selalu bersedia memberikan terbaik di dalam hidupmu. Dan sebabnya saudara, kalaupun engkau menginginkan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu, lakukanlah yang baik. Apakah itu dalam lingkungan kerjamu, dalam keluargamu, dalam pergaulanmu, apapun, lakukanlah yang baik. Maka engkau akan mengalami yang baik di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Ingat, ada satu kalimat yang saya katakan tadi, Gusti mboten sare. Tuhan kita nggak pernah tidur. Dia melihat dan menilik apa yang engkau lakukan. Dan kalaupun manusia tidak menghargai perbuatan baikmu, Tuhan bersedia menggantikan semua itu. Bahkan Dia memberikan yang lebih, bahkan yang terbaik dalam hidupmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita semua. Immanuel. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus bersyukur kalau pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara, namun Roh-Mu yang kudus ada dalam setiap hati setiap yang menyaksikan tayangan ini. Engkau berkati dengan hidup berkemenangan, berkati dengan damai sejahtera dan sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, jadi bagian kami semua. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam setiap pekerjaan tugas usaha kami, bahkan dalam setiap perjalanan-perjalanan kami dimanapun kami pergi dan berada. Pertolongan dan perlindungan Allah yang Maha Tinggi nyata dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga.
Hamba berdoa untuk pengurus daripada persekutuan doa ini. Biar Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Penyertaan Tuhan yang sempurna, nyata. Bahkan seluruh anggota yang ada, berkat yang sama jadi bagian mereka. Berdoa untuk owner daripada perusahaan, bahkan seluruh staf karyawan yang ada, kiranya diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, kasih karunia Allah, sehingga apa yang dikerjakan semua mengalami pertolongan Allah yang luar biasa, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh kuasa darah Yesus melingkupi kami semua, hal-hal yang coba-coba mengganggu pekerjaan kuasa gelap, sakit penyakit, mara bahaya kecelakaan, apapun itu kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menaungi kami, dan kami terima berkat Tuhan. Sekaligus kami akhiri ibadah ini. Berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Kami bertemu kembali di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang ajaib. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa atas doa ini. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.